Halo, senang bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar IPS kelas 6, tema 2, subtema 3. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Bersama saya, Pak Pram. Kemerdekaan sangat berarti bagi bangsa Indonesia dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bebas dan merdekanya Indonesia dari penjajah bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah titik awal untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Kemerdekaan adalah modal awal untuk membangun negara. Pembangunan negara bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Apa saja sih cita-cita dan tujuan nasional negara Indonesia? Cita-cita nasional Indonesia yaitu suatu negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat, serta mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan nasional negara Indonesia seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ciri-ciri negara yang menyejahterakan rakyatnya. Yang pertama, memiliki peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan latar belakang suku, agama, status sosial, budaya, dan ekonomi. Yang kedua, adanya jaminan bahwa seluruh rakyat memperoleh pendidikan yang layak. Yang ketiga, adanya jaminan seluruh rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang keempat, adanya jaminan seluruh rakyat mendapatkan penghidupan yang layak. Yang kelima, adanya jaminan kesejahteraan sosial bagi rakyat miskin. Yang keenam, adanya jaminan bagi seluruh rakyat untuk mendapat pekerjaan yang layak. Yang ketujuh, adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi seluruh rakyat. Yang kedelapan, adanya kebebasan menurut agama dan jaminan kebebasan beribadah menurut agama dan keyakinannya. Manfaat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia memperoleh pendidikan yang layak. Perekonomian dikuasai, dikelola, dan dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah memperbaiki perekonomian dan rakyat dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan bebas. Indonesia memiliki mata uang sendiri, terbuka lapangan kerja untuk rakyat Indonesia, dan perlahan-lahan kesejahteraan rakyat meningkat. Di samping itu, seluruh rakyat Indonesia juga bisa memperoleh kebebasan berekspresi, bebas mengembangkan seni dan budaya daerahnya. Upaya meningkatkan kesejahteraan di awal kemerdekaan. Di awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia sangat terpuruk. Kas negara kosong dan terjadi blokade ekonomi oleh Belanda terhadap Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mulai membangun perekonomian Indonesia. Apa saja yang dilakukan pemerintah ya? Yang pertama, kebijakan uang Republik Indonesia, ORI. Lalu ada dilaksanakan konferensi ekonomi. Ada program pinjaman nasional, kemudian membentuk badan perancang ekonomi, membentuk Bank Negara Indonesia, dan ada rencana Kasino. Apa saja sih ini? Kita lihat satu persatu ya. Kebijakan uang Republik Indonesia, ORI. Mulai tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah melarang penggunaan mata uang Jepang dan Belanda, kemudian menggantinya dengan ORI sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Ini contoh mata uang yang digunakan di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Mata uang tanda pembayaran yang sah di negara Republik Indonesia di awal kemerdekaan. Konferensi Ekonomi. Insinyur Darmawan Mangunkusumo, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia di awal kemerdekaan, mengundang para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya di Jawa dalam sebuah konferensi ekonomi pada bulan Februari dan Mei 1946.
Konferensi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, antara lain perubahan struktur ekonomi, mengatasi masalah produksi dan distribusi, masalah pangan, masalah sandang, dan status administrasi perkebunan. Pinjaman nasional. Pinjaman nasional merupakan kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah membentuk Bank Tabungan Pos yang berguna sebagai pengumpul dan penyalur pinjaman. Pinjaman nasional akan dikembalikan selambat-lambatnya 40 tahun. Banyak rakyat Indonesia yang mendukung kebijakan ini. Rakyat dengan sukarela pergi ke bank tabungan pos dan rumah-rumah pegadaian untuk mengumpulkan uang dan meminjamkannya kepada negara. Pada tahap pertama, pinjaman nasional berhasil mengumpulkan uang sejumlah 500 juta rupiah. Badan Perancang Ekonomi Planning Board pada tanggal 19 Januari 1947, pemerintah Indonesia membentuk Planning Board Badan Perancang Ekonomi atas usul Menteri Kemakmuran A.K. Ghani. Badan Perancang Ekonomi ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu tertentu. Membentuk Bank Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia meresmikan pembentukan Bank Negara Indonesia 46 atau BNI 46 sebagai bank induk pada tanggal 1 November 1946. Bank Negara Indonesia 46 ini berfungsi untuk mengatur percetakan dan peredaran ORI, uang Republik Indonesia, dalam satu sistem perbankan Republik Indonesia. Yang kedua, melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. Yang ketiga, mengendalikan nilai tukar uang Republik Indonesia terhadap valuta asing, terhadap mata uang lain di dunia. Rencana Kasino. I.J. Kasino adalah Menteri Urusan Bahan Makanan Rakyat di awal kemerdekaan. Program I.J. Kasino untuk meningkatkan kesejahteraan dengan swasembada pangan dikenal dengan Plan Kasino atau Rencana Kasino. Apa saja sih isi rencananya? Plan Kasino atau Rencana Kasino akhirnya terlaksana melalui Rencana Produksi 3 tahun 1948 hingga 1950. Adapun pokok-pokok Plan Kasino meliputi beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, perluasan kebun bibit dan padi unggul. Yang kedua, pencegahan penyembelihan hewan pertanian. Yang ketiga, penanaman kembali tanah kosong. Yang keempat, pemindahan penduduk atau transmigrasi 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun. Persatuan Tenaga Ekonomi. Pemerintah mendorong para pengusaha swasta untuk ikut serta dalam pengembangan ekonomi nasional dengan cara menggiatkan kembali Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE). PTE yang diprakarsai oleh Wakil Presiden Dr. Anus Muhammad Hatta ini dimaksudkan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. PTE adalah organisasi perusahaan swasta yang telah berdiri sejak zaman Jepang. Organisasi-organisasi perusahaan swasta tersebut antara lain Gabungan Perusahaan Perindustrian, Pusat Perusahaan Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh atau disingkat GASIDA. Menarik ya? Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.